dikasihi Tuhan, seperti diriku dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Hari ini kita akan mengawali perjalanan minggu ini dengan meyakini bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup lewat bersama-sama melakukan doa. Mari sebelum kita mengawali minggu ini dengan firman Tuhan, kita tunduk di dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan umat. Dalam setiap waktu dan masa, Engkau memberkati kami dengan kasih setia-Mu. Oleh karenanya, ketika kami memulai minggu ini, kami tunduk dan mengarahkan hati kepadamu. Biarlah penyertaan Tuhan menenangkan jiwa kami ketika kami mengarungi hari-hari dalam minggu ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini akan diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan 16. Yang demikian. Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, berkata kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku mengatakannya." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Wedi Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari wadi itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana." Lalu ia pergi melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Ia pergi dan tinggal di tepi Wadi Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari wadi itu. Akan tetapi sesudah beberapa waktu, wadi itu mengering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon, dan tinggallah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan." Lalu berangkatlah ia ke Sarfat. Sesampainya ia di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Ambillah bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Ambillah juga bagiku sepotong roti." Sahut perempuan itu, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati." Tetapi kata Elia kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, lakukanlah seperti yang kukatakan. Hanya saja, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu, dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun
tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Perempuan itu pun pergi dan melakukannya seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup memang tidak perlu diragukan. Dalam setiap kondisi, dalam setiap masa, nyatanya Tuhan terus menopang kehidupan orang-orang yang menyandarkan diri pada kekuatan Tuhan. Hal ini dibuktikan oleh tokoh Alkitab yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Elia adalah seorang nabi yang melayani Tuhan pada masa pemerintahan Raja Ahab. Pelayanan Elia terbilang tidak mudah. Ahab bin Omri adalah raja yang jahat di mata Tuhan, melebihi dari raja-raja pendahulunya. Dalam teks hari ini, Elia memberitakan penghukuman dari Allah kepada Ahab, bahwa tidak akan ada lagi hujan, tidak ada lagi embun yang akan turun baginya sebagai penghukuman. Setelah menyampaikan hal tersebut, Elia kemudian diminta Tuhan untuk bersembunyi, dan Allah berjanji untuk menyertai dan memenuhi kebutuhan Elia. Apa tanggapan Elia atas perintah Tuhan tersebut? Dalam teks kita pada ayat yang ke-5a dikatakan, lalu ia pergi melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada penolakan, tidak ada perbantahan, tidak ada kekhawatiran. Elia percaya bahwa dalam pengasingannya Tuhan akan merawat hidupnya. Apa hasilnya? Dengan cara tak terduga dan ajaib, Tuhan mencukupkan Elia. Di tepi Wadi Kerit, pada saat pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia kemudian minum dari Wadi Kerit itu. Di Sarfat, Allah bahkan menggunakan janda miskin untuk kemudian memberinya makan. Tuhan membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang penuh kasih, penuh kepedulian, dan merawat kehidupan Elia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman iman Elia inilah yang pagi ini menguatkan kita semua. Dalam kehidupan ini, sejatinya kasih dan pemeliharaan Tuhan melingkupi kehidupan kita semua. Kekhawatiran dan ketakutan akan hari esok seringkali menyergap kehidupan kita dan mematahkan semangat kita untuk tetap beriman kepada Tuhan. Lewat pengalaman Elia ini, marilah kita terus membangun keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Tak sedetik pun Ia meninggalkan kita. Masa depan kita telah dirancangkannya. Maka lepaskanlah segala kekhawatiran hidup, percayakanlah semua kepada Tuhan.
Mari kita menutup Dora pagi hari ini di dalam doa. Ya Bapa, pengalaman iman Elia semakin memperjelas karya dan kebaikan Tuhan dalam hidup. Oleh karenanya, ketika kami mengawali minggu ini, kami mau memiliki iman yang sama dengan iman Elia. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan untuk hari esok. Karena kami percaya dengan cara yang ajaib dan tak terduga, Engkau akan memelihara dan mencukupkan kebutuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah, kami mengarahkan hidup dan memulai minggu ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan perjalanan hari. Tuhan Yesus memberkati.